Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kok masih lemes ya? Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali boleh kembali bersama-sama berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan juga boleh saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya memperhatikan bahwa jemaat Tuhan yang hadir di dalam kebaktian kita semakin hari semakin banyak, dan saya lihat cukup padat dari sini ya. Walaupun mungkin masih ada 1-2 yang kosong, kita bersyukur. Dan saya juga mengamati untuk rekan-rekan yang mengikuti secara online ada masih sekitar 100 orang ya. Namun demikian kalau saya total mungkin baru sekitar 800 jemaat yang mengikuti kebaktian secara onsite dan sekitar 100 yang mengikuti secara online. Artinya masih banyak yang belum kembali berbakti pada Tuhan di dalam GKI Anugerah. Kita tidak tahu ada di mana mereka, tetapi mari kita bisa memperhatikan rekan-rekan kita yang mungkin selama ini berbakti bersama di tempat ini untuk boleh diajak kembali kepada Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita kembali berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang kasih-Nya begitu besar kepada kami. Kasih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang mati bagi kami. Tanpa kasih-Mu Tuhan, tidak ada gunanya kami berkumpul di tempat ini. Tanpa kasih-Mu, kami tidak menjadi komunitas yang memberkati dan telah diberkati. Kami rindu keberadaan kami yang telah mendapatkan kasih Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi dunia ini di mana Tuhan menempatkan kami. Karena itu kami rindu melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan menolong dan membantu kami untuk memahami dan mengerti bagaimana kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami itu boleh dirasakan bagi dunia ini. Terima kasih Kristus Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam bulan ini dan bulan depan kita masih ada dalam satu rangkaian membahas mengenai 40 hari di dalam komunitas, 40 day in community. Ya. Dalam khotbah minggu kita akan belajar bagaimana kita boleh hadir sebagai gereja, sebagai sebuah komunitas. Dan gereja juga menyiapkan kelompok-kelompok kecil di mana di tengah minggu begitu ya, kita boleh mendiskusikan bagaimana kita boleh hadir sebagai sebuah komunitas dan bagaimana komunitas kita boleh menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu Penatua Hendrikus sudah mengawali akan perjalanan 40 hari di dalam komunitas ini dengan sebuah pertanyaan, what matter most? Hal apakah yang terpenting di dalam hidup ini, di dalam hidup kita? Dan dari apa yang diuraikan oleh beliau, ya, Penatua Hendrikus mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sebagai gereja Tuhan adalah sebuah komunitas yang mempraktekkan kasih. Sebagai gereja, kita adalah komunitas yang mempraktekkan kasih. Oleh karena kasih adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan ini. Dan di dalam komunitas yang mempraktekkan kasih itu, kita lakukan sebagai pernyataan kasih kita kepada Allah. Dan juga merupakan pernyataan kasih kita kepada sesama. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah sesama kita itu? Pertanyaan ini mengingatkan saya kepada pertanyaan seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10 ya, ayatnya yang ke-29. Ya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati.
Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan membahas tentang Samaria yang baik hati pada hari ini, ya. Namun kita ingin melihat siapakah sesungguhnya sesama kita bagi sebuah komunitas gereja. Jadi siapakah sesama kita bagi komunitas gereja? Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebagai sesama murid Kristus, kita harus saling mengasihi. Rasul Paulus juga berkata di dalam suratnya di Roma, dia menuliskan kepada jemaat di Roma, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Di dalam Yesus Kristus, oleh karena pengorbanannya bagi kita, kita disatukan di dalam sebuah keluarga kerajaan Allah. Kita menjadi satu keluarga dan kita menjadi saudara dengan sesama kita di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau menyapa, ya, saudaraku, ya, saudariku, begitu ya. Kalau Mandarin Tisiung Ceme, begitu ya. Karena kita dijadikan satu saudara di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sebagai saudara di dalam Kristus, kita saling mengasihi. Dan kepada penulis kepada jemaat yang menerima surat Ibrani, penulis Ibrani mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai saudara di dalam keluarga kerajaan Allah, kita harus saling mengasihi. Namun Bapak Ibu sekalian, apakah ini adalah sesama kita? Apakah ini yang Tuhan Yesus maksudkan dengan sesama kita sebagai sebuah gereja? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Pergi, go. Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan stay. Tuhan Yesus tidak mengatakan tetap di sini. Tuhan Yesus berkata, pergilah. Artinya apa? Kita tidak hanya dihalangi oleh 4 sisi daripada dinding gereja. Seharusnya sebagai gereja Tuhan, kita adalah gereja yang menjangkau keluar. Kasih kita tidak hanya dibatasi ya, dari tembok-tembok gereja, tetapi kasih kita itu harus menjangkau keluar. Karena Tuhan berkata, pergilah. Ya, bukan stay di tempat ini. Jadi sebagai gereja Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, kita harus menjangkau keluar. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menjangkau dunia ini secara efektif? Bagaimana caranya? Menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama belajar daripada kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kalau di catatan Alkitab dikatakan 5.000 orang laki-laki. Artinya sebenarnya lebih daripada 5.000 orang ya, yang mendapatkan makan pada waktu itu. Saya nggak membayangkannya, 5.000 aja sudah banyak. Ya. Apalagi lebih daripada itu. Ada yang memperkirakan kalau ada 5.000 laki-laki, paling tidak ada pasangannya perempuan, tambah 5.000 lagi, anak-anak 5.000 lagi, kurang lebih 15.000. Saya nggak bisa membayangkan berapa banyaknya pada waktu itu. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kisah memberi makan, Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini dicatat di setiap Injil yang ada. Di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita bisa mempelajari akan kisah ini. Setiap penginjil mencatat kisah ini.
Artinya kisah ini adalah kisah yang cukup penting. Dan dari kisah ini kita boleh belajar bagaimana sebagai sebuah komunitas, sebagai gereja Tuhan, kita boleh menjangkau dunia ini. Dan hari ini kita mau belajar dari bagian, kalau nggak salah yang lalu kita pernah belajar dari Injil Yohanes. Hari ini kita mau belajar dari Injil Markus. Dan mari kita baca bersama bagian ini. Apakah terlihat? Dengan layar yang cukup besar mungkin bisa terlihat, dan Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab Bapak Ibu, di handphone Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca bersama Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-44. Rindu rasanya saya mendengar suara Bapak Ibu sekalian juga. Kita boleh membaca bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayatnya yang ke-35, Bapak Ibu boleh membacakannya ayatnya yang ke-36. Demikian kita membacanya bersama sampai ayatnya yang ke-44. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka? Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas padang rumput hijau. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Maaf, saya belum selesai. Begitu juga kedua ikan itu bagi-bagikannya kepada semua mereka. Silakan ayat 42. Ayat ke-43, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada itu sisa-sisa ikan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ya, berusaha untuk boleh melayani sekian banyak orang yang ada bersama dengan mereka. Dan melalui kisah ini kita mau melihat bagaimana kita bisa menjangkau komunitas di sekitar kita. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah kita perlu mengenali kebutuhan daripada lingkungan sekitar kita, dan kita juga perlu memeriksa hal apakah yang kita miliki. Di ayat yang ke-36 di situ kita melihat bagaimana para murid ya berkata kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Rupanya orang-orang sudah berkumpul hampir sepanjang hari, mereka mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan tiba waktunya, sudah hari hampir petang, dan orang-orang mengalami kelaparan. Dan murid-murid tahu ya, bahwa orang-orang ini sudah lapar. Mungkin mereka juga mengalami kelaparan, karena mereka seharian menemani Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, suruhlah orang-orang ini pergi, ya, supaya mereka bisa mencari makanan mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu hal yang seringkali kita lakukan? Ketika kita melihat sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, ya,
untuk mempermudah masalah, ya, untuk mengatasi masalah, ya sudah, biarkan mereka mengatasi masalahnya sendiri. Namun demikian bukan itu yang Tuhan Yesus katakan, ya. Tuhan Yesus menjawab, kamu yang harus memberi makan kepada mereka. Tuhan Yesus dan murid-murid memahami apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka membutuhkan makanan. Dan Tuhan Yesus ingin mereka, murid-murid, tidak hanya melihat kebutuhan itu, tetapi murid-murid juga boleh membantu orang-orang ini mengatasi akan kelaparan mereka. Bapak Ibu sekalian, kita ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam komunitas kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Dan Tuhan ingin kita boleh memperhatikan mereka, mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan bukan mengatakan dan kemudian mengatakan kepada dunia, ya sudah, kamu tahu masalahnya, selesaikan sendiri. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita bagaimana kita bisa menjadi solusi bagi masalah di lingkungan kita. Tidak hanya kita melihat apa yang atau mengenali akan kebutuhan daripada lingkungan kita atau komunitas kita, tetapi lebih daripada itu kita perlu memeriksa, memperhatikan apa yang kita punya. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Periksalah. Kemudian murid-murid menjawab, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak berkata, cari sesuatu yang tidak mereka punya. Tetapi Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu punya? Ya, pada waktu itu. Dan murid-murid berkata, 5 roti dan 2 ikan. Tentunya 5 roti dan 2 ikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan bertanya kepada setiap kita, apakah yang kita punyai? Apakah yang kita miliki? Kemampuan kita, talenta kita, hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan tidak menanyakan hal yang tidak kita miliki, tetapi apa yang kita miliki. Supaya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian, seperti halnya para murid-murid berkata, saya hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup untuk memberi makan. Tidak cukup untuk menyelesaikan kebutuhan daripada orang-orang itu. Bisa jadi kita pun demikian. Ya. Tuhan hanya memberikan kita 5 roti dan 2 ikan. Tetapi justru dengan melihat kita memiliki 5 roti dan 2 ikan, kita memiliki keterbatasan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak menunjukkan kita hebat, kita mampu, tetapi justru kita sadar bahwa kita memerlukan Allah. Oleh karena itu Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melayani sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, ataupun sebuah keadaan, mari kita periksa diri kita. Kita lihat apa yang kita miliki. Pastinya mungkin itu tidak cukup untuk menolong atau mengatasi masalah yang ada. Namun marilah kita datang kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan, karuniamu cukup, aku mau menyerahkannya kepadamu. Maukah Tuhan memakainya? Hari ini Tuhan bertanya kepada setiap kita, apa yang kita punya? Apa yang ada dari diri kita? Apa yang kita bisa berikan kepada dunia, kepada lingkungan di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan daripada Bapak Ibu sekalian. Tidak saja kita perlu mengenali kebutuhan, memeriksa apa yang kita punya, tetapi kita perlu untuk
membuat perencanaan, dan juga mengukur kebutuhan yang ada. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus melihat ya bahwa ada 5 roti dan 2 ikan, maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus meminta mereka untuk menyuruh orang-orang itu supaya duduk di dalam kelompok-kelompok ya, di atas padang rumput. Artinya apa? Tuhan Yesus meminta para murid untuk mengelola akan orang yang ada. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan, kita mengenali apa yang kita punya, kita harus menyusun perencanaan. Kita harus mengatur, memikirkan bagaimana kita bisa mendaya gunakan apa yang kita punya, supaya itu boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita tidak melakukannya dengan sembarangan, serampangan, ataupun dengan spontan. Ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan spontan, tetapi untuk sebuah keefektifan kita harus merencanakan dan memikirkannya. Coba bayangkan kalau murid-murid ya waktu itu ketika Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan, dan roti itu menjadi banyak ya, dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang. Bayangkan orang yang sedang lapar melihat roti dan ikan, apa yang terjadi? Kekacauan. Benar bukan? Kekacauan akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita mendengar bagaimana di Malang terjadi kerusuhan yang luar biasa oleh karena supporter ya, sepak bola Arema ya, terkena gas air mata dan mereka panik dan mencari jalan keluar. Saya juga membayangkan orang yang sedang kelaparan melihat roti, melihat ikan, mereka akan berebut ya, dan menjadi chaos. Namun demikian Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk mengatur segala sesuatunya. Mereka duduk di atas kelompok mereka, dan dalam kelompok-kelompok itu ya, mereka dibagikan makanan mereka. Dan kita bisa melihat itu menjadi sebuah makan bersama yang begitu rapi dan tertib. Bahkan dikatakan sisa 12 bakul. Ada sebuah perencanaan. Dan perencanaan pengelompokan itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan daripada mereka. Mungkin laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ya, anak-anak sendiri, atau berkeluarga. Dalam kita melayani masyarakat kita, kita juga perlu ya, bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok atau lingkungan yang tertentu. Melihat kebutuhan mereka, karena masing-masing tempat, masing-masing komunitas memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan Tuhan melihat itu dan Tuhan mengajarkannya kepada murid-murid. Tuhan ingin kita merencanakan segala pelayanan kita, agar pelayanan kita bisa lebih maksimal. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid berkata, Tuhan, saya hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu diserahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka telah menyiapkan hati mereka kepada Tuhan. Tuhan, ini yang aku punya. Ya, Tuhan pakai sebagaimana Tuhan memerlukannya. Dan tidak itu saja. Mereka menyediakan diri mereka. Tidak hanya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan. Mereka membantu Tuhan Yesus dalam pembagian itu. Saya tidak bisa membayangkan 12 orang membagikan ke 5.000 orang. Ya, itu perlu tenaga yang luar biasa. Dan saya yakin ada orang-orang lain yang juga membantu mereka. Ya. Namun demikian ada kesediaan bagi mereka. Paulus mengatakan kepada kita, kamu akan diperkaya ya, dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu sekalian, di dalam segala keterbatasan kita, ketika kita menyiapkan hati kita dan kita bersedia dipakai oleh Tuhan,
maka hal yang luar biasa akan terjadi. Coba bayangkan kalau murid-murid menyimpan 5 roti dan 2 ikan itu dan tetap berkata, Tuhan suruh mereka pergi, gak usah repot-repot. Ya. Mujizat ini tidak akan terjadi. Dan kita tidak akan pernah mendengar cerita ini. Murid-murid sekolah minggu tidak akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Lagu yang cukup terkenal bagi anak-anak sekolah minggu. Tetapi kisah ini menjadi luar biasa. Karena ada orang-orang yang menyediakan hati mereka. Dan juga menyediakan diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang surat Yakobus katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Setiap minggu kita berada di tempat ini untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan. Di dalam kelompok-kelompok Bapak Ibu, sebagian mungkin sudah ada yang tergabung di dalam komit-komit yang ada, belajar firman Tuhan di sana. Namun kalau setiap firman yang Bapak Ibu dengarkan, di dalam kelompok dibicarakan, didiskusikan, tetapi tidak dilakukan, semuanya sia-sia. Hari ini Tuhan bertanya kepadamu, ya, siapkah Anda? Bersediakah Anda ketika aku memintamu untuk menjadi berkat bagi masyarakat, bagi lingkungan di sekitar Anda? Izinkan saya men-sharingkan satu komit yang ada di gereja kita, sebuah kelompok kecil di gereja kita. Saya sudah minta izin kepada Pikom daripada komit ini untuk membagikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di dalam komunitas mereka. Namun mereka minta identitasnya untuk tidak diungkapkan. Komit ini terdiri dari sekelompok ibu-ibu ya, yang berkumpul seminggu sekali di satu tempat yang menjadi base camp mereka. Dan ketika mereka berkumpul, berdiskusi bersama, mereka coba memperhatikan lingkungan di sekitar mereka. Dan rupanya ya, mereka memperhatikan di dekat mereka berkumpul itu ada perkampungan, Bapak Ibu sekalian. Ada perkampungan ya, dan banyak anak-anak yang tinggal di sana. Dan biasanya di hari Sabtu, ya karena sekarang ini hari Sabtu itu biasanya libur ya. Anak-anak itu suka bermain di jalan begitu ya, main sepak bola, naik sepeda begitu ya. Tidak ada kegiatan. Maka mereka pun berdiskusi, berpikir apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak ini. Dan tentunya anak-anak yang tinggal di perkampungan ya, semangat belajar mereka terbatas ya, akses mereka untuk belajar juga terbatas. Oleh karena itu mereka memulai memikirkan apa yang mereka bisa lakukan. Dan mereka berpikir, di dalam kelompok kita kira-kira ada siapa saja. Dan rupanya di dalam kelompok itu Bapak Ibu sekalian, ada yang seorang guru, ada yang juga mantan guru begitu ya. Di antaranya ada yang bisa handicraft begitu ya. Bisa mengajar, ada yang pernah menjadi guru sekolah minggu juga. Maka mereka berpikir, bagaimana kalau kita mengumpulkan anak-anak yang ada di kampung itu di hari Sabtu. Dan kemudian mereka pun berkoordinasi dengan lingkungan di sekitar tempat di mana mereka berkumpul itu. Dan akhirnya mereka bisa dipinjamkan satu fasilitas umum. Dan mereka memulai sebuah rumah cerdas. Di tempat ini anak-anak kampung yang biasanya bermain sepak bola di jalan, bermain sepeda, gak tahu berkeliaran, dikumpulkan. Di situ mereka belajar bersama, belajar bahasa Inggris, diajak bernyanyi, diajarkan cerita-cerita walaupun cerita umum namun mengandung nilai-nilai Kristiani. Sesekali mereka diberikan makanan bergizi. Dan komunitas ini menjadi berkat. Ketika pandemi datang, ya, anak-anak kampung ini tidak bisa menikmati lagi. Dan mereka merasa kehilangan komunitas yang sudah dibangun, rumah cerdas yang ada ini. Ya.
Dan mereka seringkali ketika bertemu dengan anggota daripada komite ini bertanya, kapan ada rumah cerdas lagi? Ya. Sampai akhir-akhir ini rumah cerdas ini boleh kembali dijalankan bersama. Bapak Ibu sekalian, komite ini ya melihat kebutuhan daripada lingkungan mereka. Dan kemudian mereka merencanakan ya, apa yang bisa mereka kerjakan. Dan kemudian mereka pun menyiapkan hati mereka. Menyediakan diri mereka. Dan mereka memulai sebuah tindakan. Dan tindakan itu menjadi berkat bagi lingkungan mereka. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya ke-19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah belajar hal yang terpenting adalah kasih. Dan sesungguhnya ketika kita sudah merasakan kasih itu, Allah mengasihi kita. Dan kita pun ingin mengasihi sesama kita. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu terlebih dahulu merasakan kasih, mengalami kasih, experience the love first, dan kemudian barulah kita dapat mengekspresikan, menyatakan kasih itu kepada dunia. We can express the love to the world. Menjangkau keluar, menjangkau dunia, sesungguhnya adalah ekspresi kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Adakah kita mau menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita? Tuhan sudah menjangkau kita. Dia turun dari surga supaya kita mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Lingkungan di sekitar kita, tidak hanya mereka membutuhkan hal-hal spiritual, ada hal-hal yang lainnya yang mereka juga perlukan. Tuhan meminta kita untuk boleh menjangkau mereka.